Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulida Sakinah, mahasiswi PGSD UHAMKA. Kali ini saya akan membahas tentang globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran produk, pandangan dunia, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Nah, kemajuan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi termasuk kemunculan telegraf dan internet. Nah, internet ini merupakan faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong dan saling ketergantungan. Internet ini termasuk salah satu contoh dari globalisasi yang biasanya globalisasi sering dikatakan dengan kemajuan teknologi dan informasi yang tiada batasnya. Namun, sebenarnya globalisasi berhubungan dengan berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Dalam globalisasi di dalam bidang pendidikan ini ada dampak positif dan ada dampak negatifnya, termasuk dalam bidang pendidikan ini. Yang pertama, contohnya dampak negatifnya, sistem belajar mengajar yang tidak selalu tatap muka seperti yang kita lakukan di zaman ini. Ketika ada virus COVID-19, maka globalisasi ini muncul karena terbiasanya pendidik dan peserta didik melakukan contoh dari globalisasi tersebut, yaitu interaksi dan komunikasi dengan tidak tatap muka, seperti daring ini. Dampak positif ini pertama di bidang pendidikan yang disebabkan oleh arus globalisasi adalah sistem pembelajaran secara online atau yang biasa disebut dengan e-learning. Sistem pembelajaran ini tidak selalu tatap muka dengan langsung, tetapi secara virtual. Nah, kemudian ada kemudahan dalam mengakses informasi pendidikan. Dampak positif yang kedua ini dikatakanlah hadir situs-situs yang menyediakan buku dalam bentuk digital, maka pendidik akan lebih cermat dan mudah mencari informasi di dalam internet. Yang ketiga ada meningkatnya kualitas pendidik. Nah, makin banyaknya peserta didik mengetahui teknologi, maka kemudahan di era globalisasi ini seyoknya harus dimanfaatkan secara maksimal oleh guru karena saat ini guru bisa leluasa melihat terus pembelajaran di dunia. Begitu pula dengan pendidiknya. Pendidik di negara ini makin maju ketika dia mengetahui teknologi tersebut. Dan kualitas pendidik itu juga akan meningkat karena sederhana kini berubah menjadi metode pendidikan berbasis teknologi. Jadi semua penyampaian ilmu termasuk dalam pengajaran ilmu klimatologinya masuk. Yang kemudian ada dampak negatif globalisasi bagi bidang pendidikan, yaitu menurunnya kualitas moral. Nah, karena tidak tatapnya muka di pembelajaran ini, kita tidak bisa melihat perilaku siswa dan kita tidak bisa mengimplementasikan, memberi contoh yang baik, dan tidak bisa menilai moral anak tersebut di kelas, gimana dia berinteraksi dengan temannya, dan melihat perilaku atau moral siswa tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu, agar moral siswa tidak semakin rusak, diperlukan kontrol dari perhatian dari orang tua siswa, guru, dan negara dan lingkungannya. Yang kedua ada meningkatnya kesenjangan sosial. Nah, dampak buruk selanjutnya ini adalah meningkatkan kesenjangan sosial di masyarakat kan. Nah, metode pendidikan berbasis teknologi ini bisa menjadi kesempatan bagi sebuah negara untuk meningkatkan pendidikannya. Namun nyatanya kemajuan teknologi dan informasi di dunia pendidikan perlu dibarengi dengan kesiapan mental dan modal yang tentunya tidak sedikit. Maka dari ini akibatnya kesenjangan sosial di bidang pendidikan tidak dapat dibendung lagi karena perbedaan antara A dan B. Terus yang ketiga ada tergerusnya kebudayaan lokal. Nah, ini yang harus diperhatikan karena siswa ini terus menerus meniru gaya luar karena
karena gaya luar itu kan menurut mereka itu kan keren, jadi kita tuh ngerasa kayak kayaknya kerenan negara lain deh, makanya kita meniru gaya luar. Perkembangan teknologi memungkinkan kontak budaya terjadi melalui media massa. Akibatnya pengaruh luar negeri dapat masuk dengan leluasa ke sebuah negara. Nah, pengaruh globalisasi dalam bidang pendidikan yang dikuasai dan digerakkan oleh negara-negara maju bidang menjadi masalah bagi negara-negara berkembang, tidak terkecuali bagi Indonesia yang memiliki beberapa pulau yang masuk dalam kategori pulau terbesar di dunia. Sebagai contoh dapat kita lihat dari gejala-gejala yang muncul dalam kehidupan sehari-hari, kan remaja-remaja di Indonesia banyak yang berdandan meniru selebritis Korea maupun Amerika. Remaja ini mengenakan pakaian yang tidak pantas. Nah, makanya kita harus memberi contoh, tidak lupa untuk budaya Indonesia tersendiri. Nah, sekian penjelasan dari globalisasi ini. Materi globalisasi ini kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang menonton semoga video ini bermanfaat bagi Anda yang sudah menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.